Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Kami boleh berkumpul di dalam beribadah, secara khusus Fakultas Hukum yang ada di Universitas Palangkaraya ini. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Sudah kenal saya? Belum ya? Oke. Saya Pendeta Tony. Sudah Sudah lihat flyer kah atau apa itu? Ya, sudah lihat ya. Saya Pendeta Tony Silaban MTH. Saya melayani di Gereja Kristen Setia Indonesia dan tepatnya masih Pospey ya. Di Kota Palangkaraya, dan kita sudah cukup banyak di Kalimantan Tengah. Ada di Sampit, ada di Pangkalan Bun, gitu ya. Nah, terus saya juga dosen di Sekolah Kependetaan, pastinya ya, Sekolah Tinggi Teologi Pentakosta. Itu sedikit perkenalan. Dan kita akan buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita yang dari Lukas pasal yang ke-17 ayat 7 hingga ayat yang ke-10. Kita ganti-gantian ya. Alkitab kan? Alkitab juga nggak apa-apa. Kalau nggak ada Alkitab, Alkitab juga nggak apa-apa. Oke, Lukas pasal yang ke-17 ayat 7 hingga ayat yang ke-10. Kita bergantian, saya kaum pria ya. Kaum pria bacakan ayat yang ke-7, wanita 8 silih berganti hingga nanti ayat yang ke-10. Tuan dan hamba, kaum pria. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananmu, ikatlah pinggang dan layarnya akan sampai selesai. Dan juga itu sesuai kalau boleh makan dan lomba-lomba ya. Ayo, Om Pria, 1, 2, 3. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Sama-sama ya, 1, 3. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba tidak. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Amin. Temanya saat ini apa? Di apanya itu? Melayani dengan taat atau melayani dengan ketaatan. Saya mau tanya dulu. Siapa di sini yang sudah pernah melayani di gereja? Di gereja. Ya, dari berbagai gereja ya. Oke, turun tangan. Saya mau tanya. Kalian melayani Tuhan supaya masuk surga atau melayani Tuhan karena sudah, saya ulangi ya, kalian melayani Tuhan karena sudah selamat atau kalian melayani Tuhan supaya selamat? Supaya konsep pelayanan kita itu tidak kemana-mana ya. Kita melayani Tuhan karena sudah selamat atau kita melayani Tuhan supaya selamat? Selangnya, kalau A, kita melayani Tuhan karena sudah selamat. B, kita melayani Tuhan supaya selamat. Mana yang benar sebenarnya? sudah selamat. Karena sudah selamat. Karena banyak kita orang Kristen secara khusus mahasiswa-mahasiswi juga ya, mereka menggebu-gebu melayani Tuhan, tapi alasannya supaya selamat. Nah, ini salah. Kita melayani Tuhan karena Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita. Yang penting kita sudah percaya Yesus. Amin. Sudah percaya Yesus? Sudah ya, itu intinya. Ya, mau gereja manapun tidak masalah. Yang penting sudah percaya Yesus, ya. Yang penting jangan juga gereja Saksi Yehova ya. Itu sudah beda ya, keselamatan mereka. Nah, sekarang temanya adalah melayani Tuhan dengan taat atau dengan ketaatan. Coba kalau kita melihat, kalau melayani Tuhan itu tugas siapa sih? Pendeta kah? Atau mahasiswa? Atau siapa? Atau jemaat? Melayani Tuhan itu tugas siapa sebenarnya?
semua orang yang percaya kepada Yesus. Jadi kalau temanya melayani Tuhan dengan ketaatan atau dengan taat, jangan berpikir, oh saya harus sekolah teologi ya. Bukan begitu ya. Jadi kalian juga dalam posisi mahasiswa, bisa juga melayani kan. Contohnya ya kalian coba rangkul teman-teman yang nggak datang. Saya berharap semester depan kalian lebih ramai lagi ya. Karena saya dengar tadi dari ketua ya, atau siapa? Ketuanya karena sudah sebagian pulang ya, pulang ke rumah masing-masing atau sudah selesai UAS kan? Ini sebelum puas. Minggu tenang dulu kan, baru nanti nggak apa-apa kita tanya jawab ya, anggap saja ini semacam mengajar juga ya, nggak apa-apa. Ini khotbah yang lebih rileks ya, karena kan berhadapan dengan mahasiswa. Nah, jadi kita juga bisa melayani di tempat ini. Contohnya, ketika kalian mengerjakan paper atau sekarang tugas-tugasnya apa di paper atau makalah, jurnal, sudah ada plagiat ceknya ya? Sudah ada ya? Tapi kan nggak 100% diketahui juga kan? Nah, kalau kalian itu melakukan plagiarismenya itu, contohnya itu nggak terdeteksi contohnya. Kalau kalian melakukan semuanya, setiap makalah kalian itu sudah melakukan plagiarisme, itu juga nggak melayani Tuhan namanya. Artinya kalian sebagai mahasiswa bisa juga melayani Tuhan dengan melakukan setiap tanggung jawab kalian dengan bagus, khususnya dalam lingkungan kalian sebagai apa namanya ini istilahnya itu, perkumpulan Kristen namanya apa nih? PMK, mahasiswa Kristen. Nah, itu kalian bisa coba lakukan dengan baik. Nah, sekarang melalui firman Tuhan yang telah kita baca, ada dua cara supaya kita menjadi pelayan Tuhan yang taat. Yang pertama, harus siap melayani Tuhan dimanapun. Ya, harus siap melayani Tuhan dimanapun. Coba kita baca dulu ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Coba apa yang kita perhatikan di sini? Di sini kan dikatakan ada seorang hamba. Pertama dia melayani di mana? Di ladang. Membajak atau menggembalakan. Saya mau tanya, ketika dia pulang dari ladang atau dari sawah begitu, pulang dia katakan kemana nih? Ke rumah lah, karena menyediakan makanan kan di rumah kan? Apakah dia berpangku tangan? Coba lihat teksnya itu, apakah dia berpangku tangan? Tidak. Setelah ia pulang dari ladang, berpangku tangan atau tidak ini? Justru dikatakan, sediakanlah makananku itu. Bukankah sebaliknya ia berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, setelah ia pulang dari ladang kan? Artinya gini, setelah ia tadi sudah capek di ladang, ya toh? Sudah capek di sawah melayani, tapi ketika dia sudah pulang ke rumah atau sampai ke dapur, dia nggak berpangku tangan, tapi menyediakan makanan. Artinya apa? Dia siap melayani tuannya dimanapun dia berada, baik di ladang maupun juga di rumah atau di dapur. Nah, demikian juga mahasiswa, ya, jangan berkobar-kobar, singer di gereja, itu MC di gereja. Siapa pernah MC di gereja? Yang sudah pernah MC? Ada? Yang singer? Atau melayani yang lain? Ada lagi? Banyak pelayanan kan? Tetapi pertanyaannya, apakah ketika kita di kampus juga melayani atau tidak? Nah, makanya coba buktikan ketika kalian mengerjakan tugas kalian jujur enggak? Begitu ya. Ketika kalian mengerjakan paper atau jurnal kalian sebagainya, kalian jujur enggak? Plagiarismenya masih ada enggak? Karena kan saya pengalaman juga di situ kan, sebagai seorang mantan mahasiswa kan. Dan kita juga tahu ketika menghadapi mahasiswa juga kita tahu kan kalau kita dosen itu tahu loh bahasanya mahasiswa itu dengan bahasanya orang gitu. Kita bisa bedakan sebenarnya. Sekalipun seandainya ini belum ada, apa namanya itu? Ngeceknya itu, apa namanya itu?
Sekalipun belum diarahkan ke sana, contohnya belum dimasukkan ke sana, kita juga secara dosen pasti tahu membedakan itu. Apakah ini bahasanya siapa namanya nih? Apa? Silpa. Silpa. Kan kita tahu kan bahasa mahasiswa yang semester berapa contohnya? Semester 2. Semester 6 ya. Kan kita bisa bedakan. Dia dikutip dari mana? Masa begini bahasa dia kan begitu? Kita bisa bedakan sebenarnya. Makanya dengan arti melayani Tuhan dimanapun, mungkin kalian ketika di gereja kalian berlompat-lompat melayani Tuhan kan? Apalagi kalau sudah lihat pastornya begitu kan? Apalagi kalau sudah ketemu seseorang yang dilihat di sana kan? Nah ya kan? Pura-pura ramah dia, terus dia tidak di sini lagi begitu kan? Bisa aja kalian di sana di gereja melayani. Ada gereja Marsaran juga kan di sini. GMS misalnya kan gereja Marsaran itu kan lebih banyak lebih antusias dalam hal pelayanan kan gereja YHS juga ya. Itu lebih bergairah kalau melayani. Itu tidak salah. Mau contohnya dikasih tugas-tugas singer begitu kan tidak masalah. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah kamu melayani Tuhan dimanapun? Karena di sini kan dimanapun kan. Ketika dia di ladang membaca katanya kan. Tapi ketika dia di rumah menyediakan makanan, artinya dia melayani Tuhan. Makanya seorang hamba yang percaya kepada Yesus, aku percaya kepada Yesus, saya adalah hamba Tuhan begitu. Berarti kalian harus siap juga melayani Tuhan dimanapun. Ya, ketika di mana lagi? Di kos sendirian. Ayo, di sini semuanya asalnya dari mana nih? Saya kalau semua tanya, dari mana? Ini udah ya udah. Ini dari mana? Berarti rata-rata yang ngekos di sini siapa? Yang ngekos, angkat tangan dulu. Saya mau lihat ini. Yang lain rumah, yang di rumah orang tua siapa? Yang di rumah orang tua ada berapa? Oke, yang kos. Oke, ini berlaku juga yang di rumah ya. Contohnya nggak ada orang tua kan? Kalian bikin apa di sana? Itu kalian tahu. Ketika di kos sendirian, saya bukan mencoba mengapakan ya, supaya kita sebenarnya jujur di hadapan Tuhan. Kalau saya tadi, ngapain saya tadi di gereja? Saya melayani Tuhan. Sekarang saya di kos ngapain? Coba kamu, mata Tuhan itu ada di mana? Mana? Saya coba relevansikan khotbah ini berdasarkan pendengar ya. Apa yang kalian sesuaikan dengan kalian. Jadi maksud saya di sini, dimanapun harusnya melayani Tuhan, ya, di gereja, di kampus, di kos, di rumah yang ikut orang tua. Itu pertama, ya. Yang kedua, ketika tidak ada seseorang, kalian apakan HP kalian itu? Ya, udah berpikir sendiri ya. Ketika kalian tidak ada teman, di kos sendirian, kalian apakan semuanya itu? Nah, sekarang maksud saya, mari sebagai orang Kristen yang melayani Tuhan dimanapun kita berada. Ada amin? Harus begitu, supaya hidup kita itu tidak seperti apa? Seperti bunglon. Tahu bunglon? Tahu bunglon enggak? Bunglon itu ketika di warna merah, dia ya warna merah. Ketika di warna hitam, dia ikut hitam. Ketika warna hijau, dia ikut hijau. Artinya apa? Tidak menetap. Sebenarnya itu warna apa sebenarnya bunglon itu kan begitu kan? Nah, dibikin juga kalian. Di gereja kalian bersorak-sorak. Wow, gitu kan? Ketemu teman-teman nakal kalian ikut nakal. Gitu kan? Ketemu tempat lain kalian berbeda lagi. Sebenarnya contoh ya, ini ketua aja. Ketua namanya siapa? Egi. Sebenarnya Egi itu sebenarnya seperti apa sih? Akan jadi bingung kita kan? Di gereja tadi, contoh aja Egi ya, jangan terbawa perasaan ya. Karena kamu ketua, harus dikerjain ketua ya. Egi tadi di gereja kok begitu rohaninya, pakai dasi lah gitu kan? Tiba-tiba di kampus beda lagi, dia maki-maki orang. Itu contoh Egi ya. Terus di apa lagi? Di kamar dia nggak tahu kenapa sendiri ya. Itu maksud saya kehidupan yang tidak bisa konsisten di hadapan Tuhan. Sementara mata Tuhan itu ada di mana-mana. Saya berharap di dalam masa muda kalian ini, kalian harus menjadi basic yang harus ditanamkan tentang benih firman Tuhan.
Jangan bermain-main dengan hidup kalian. Ya. Termasuk mencari pasangan hidup harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Khususnya tidak boleh pacaran beda agama. Harus keras itu. Makanya lagu yang begini kan, cinta su di tengah apa itu kan lagunya. Tak mungkin kita akhiri. Nah, itu cinta beda agama. Itu tidak boleh. Itu lagu itu salah. Makanya ada juga lagu untuk melawan itu, cinta beda gereja itu bisa. Itu bisa ya. Yang penting jangan gereja saksi Yehova. Kalau contohnya GKE, ke apa? KHS atau JKI. Itu intinya sesama masih percaya kepada Yesus adalah firman Tuhan. Yesus adalah Tuhan dan Alkitab adalah firman Tuhan. Apa? Tinggal nanti kalian selama pacaran sepakat aja. Kira-kira nanti ikut suami kah atau ikut istri? Contohnya dari GKE ya. GYHS atau GMS lah begitu. Ini kan agak sedikit sama-sama percaya kepada Yesus loh ya. Tapi dalam hal tata liturgi kan langsung timpang ya. Biasanya ada sesuai pengalaman saya, biasanya ada kesepakatan si cewek contohnya GMS, si laki-laki GKE. Atau kalau orang Batak HKBP, saya orang Batak ya. HKBP atau GKE begitu. Kalau orang cowoknya GKE nggak nyambung kan, makanya mereka kadang sepakat mereka biasanya. Nanti kira-kira gereja mana kalau si cowoknya GKE, aku nggak mau ke GKS katanya begitu atau GMS. Yang si cewek juga begitu. Biasanya mereka cari-cari gereja yang di tengah-tengah. Ada juga gereja-gereja begitu kan. Contohnya kayak gereja saya lah, GKSI kan. Kita ikut tata liturginya. Kita bisa bertepuk tangan, tapi nggak terlalu bebas juga begitu di tengah-tengah dia, begitu. Itu contoh aja. Maksudnya kembali ke sini, kalau cinta beda agama tidak bisa. Ayo yang sudah pikirkan matang-matang ya. Kalau bisa, yang sudah terlanjur tarik dia, harus itu. Pilihannya cuma dua, putuskan atau lanjutkan dengan syarat injili dia. Injili dia, ya begitu ya. Jangan nanti sampai ceweknya yang tertarik, ditarik ke sana ya. Karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus tadi kan. Hanya Yesus loh. Keselamatan Yesus bukan salah satu, tapi satu-satunya. If you want to go to eternal life, itu bahasa apa itu ya, bahasa Jerman. Of course you have to receive Jesus Christ. Ya, bahasa Jerman itu, bahasa Batak itu, ya. Jadi Yesus satu-satunya, makanya Alkitab tidak boleh bertemu gelap dengan terang, nggak boleh abu-abu juga, nggak apa-apa. Yang sudah terlanjur pacaran silakan pacaran, tapi dengan syarat injili dia, harus pastikan dia masuk terima Yesus, masuk Kristen. Kalau tidak ya carilah yang seiman. Masih ada kan di sini kan yang sesama Kristen kan, cowok-cowok ya kan. Aduh Pak Pendeta nggak cocok, jelek dia. Ya begitu ya. Yang cowok juga, nggak cuma cewek ya. Yang cowok-cowok juga. Yang apalagi yang playboy kan. Hati-hati juga gunakan mata ya. Harus betul-betul menjadi Kristen. Apa tuh? PMK tadi apa? Mahasiswa Kristen. Harus dijadikan ini PMK ini harus menjadi satu komunitas yang benar-benar murni di hadapan Tuhan. Jangan cuma nama aja. Makanya kalau bisa ya bisa diundang-undang beberapa pendeta juga ya, nggak cuma fakultas hukum, fakultas yang lain. Kalau bisa diapakan, ada nggak semacam ketua di semua fakultas? Ah itu harus diarahkan ke sana, hubungi. Harus betul-betul karena ya kalianlah yang menjadi regenerasi kan begitu kan? Kalianlah yang menjadi penerus orang tua-tua sekarang kan? Kalian harus sungguh-sungguh dikasih dasar yang kuat begitu. Makanya salah satunya itu jangan mencintai cinta beda agama itu jangan dilakukan ya. Kalaupun terjadi ya harus injili dia, terima Yesus sebagai Tuhan dan Tuhan. Oke, kembali harus siap melayani Tuhan dimanapun kita
berada. Ada juga begini ya, seorang mahasiswa, dia itu apa? Dia itu melayani Tuhan sungguh-sungguh di satu gereja, ya toh? Terus tiba-tiba dia itu dikasih penerima tamu karena memang cowok dia itu lumayan ramah, ganteng juga ya, cowok ini. Jangan ada yang nggak ada setampan yang saya maksud ya. Terus dia salam, ramah sekali di gereja. Terus tiba-tiba datang adiknya umur sekitar kelas 1 SD, dibawa koper ke gereja. Waktu itu pemuda mahasiswa ini lagi di mana? Di gereja nyalamin. Biasanya kan kalau gereja kan salamin tamu kan. Ayo Bapak, ikut dia di situ. Itu tugas dia dikhususkan untuk itu. Karena ramah, senyumannya indah begitu kan. Makanya menerima tamu itu juga suatu pelayanan loh. Jangan disepelekan, itu sama juga halnya dengan di mimbar juga sama itu ya. Nah, dia ramah sekali. Akhirnya datang adiknya sekitar kelas 1 atau kelas 2 SD. Ditarik cover dari rumah. Bawa tok begitu. Terus dia bilang begini. Kaget ini si mahasiswa ini. Kenapa adik bawa itu? Bawa koper ke gereja katanya. Itu koper saya katanya kan. Terus apa kata adiknya ini? Abang, kalau kita abang itu kalau di rumah sering pukul saya, sering pukul marah-marah mama, sering melawan sama bapak, sering tendang piring dan sebagainya. Sana nakal sekali di rumah. Tapi kalau di gereja kok ramah sekali katanya kan gitu tuh. Akhirnya udah abang tidur di pastori aja di gereja ini aja, saya bawa koper begitu. Bawa koper tidur di sini aja supaya apa? Ramah terus katanya gitu kan. Nah, ini salah satu contoh bahwa apa? Karena dia memiliki konsep bahwa pelayanan itu hanya di gereja. Tidak memiliki konsep bahwa siap melayani Tuhan dimanapun. Makanya tadi saya tekankan, mahasiswa ini harus betul-betul sama. Sama di gereja, sama di kampus, sama di kos, dimanapun harus sama. Amin? Jangan hanya di gereja semacam rohani, di rumah, atau di kos-kosan atau di kampus menjadi apa? Roh halus, gitu ya. Gak boleh begitu. Harus sama ya. Supaya kita jujur di hadapan Tuhan. Tidak seperti bunglon ya. Yang kedua, yang pertama apa tadi? Harus wherever itu ya. Poin yang pertama wherever, harus siap melayani Tuhan dimanapun. Yang kedua itu adalah however. Apa tuh however? Bagaimanapun, coba kita baca ayat yang ke-9. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadanya? Ada tidak kira-kira? Ini mahasiswa, ini biasanya pertanyaan apa biasanya ini? Si dia sudah tahu, tapi bertanya. Misalnya, mungkin dalam hukum itu, pernah dengar itu enggak? Dalam dunia hukum, sudah tahu dia, tapi pura-pura bertanya. Sudah tahu jawabannya, tapi pura-pura bertanya. Itu misalnya pertanyaan apa itu? Oh, itu pertanyaan retorika kan? Dia sudah tahu, tapi bertanya lagi begitu. Sini kan, dia kan bertanya di sini. Sudahkah, adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadanya? Sebenarnya jawabannya sudah ada. Apa? Berterima kasih tidak? Pasti tidak. Tapi bertanya lagi di sini kan? Nah, artinya bagaimanapun kehidupan dia seorang pelayan Tuhan itu, apapun yang terjadi harus tetap melayani Tuhan. Sedangkan di sini ucapan terima kasih aja nggak dikasih kan? Apalagi hadiah, ya, apalagi upah. Nah, demikian juga kalian mahasiswa-mahasiswi, ketika kalian sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, kalian harus melayani tadi, memiliki konsep seperti yang tadi. Saya melayani Tuhan sebagai ucapan syukur. Jadi jangan pernah kalian melayani Tuhan supaya digaji. Kan kalau di sini aja kan berterima kasih aja tidak kan? Artinya bagaimanapun keadaan saya, bagaimanapun Tuhan memperlakukan saya, entahkah saya dapat ini, dapat itu, saya tetap melayani Tuhan. Makanya kan kadang banyak orang secara khusus mahasiswa kan, dia melayani Tuhan awal-awalnya, tapi karena IP-nya jelek, akhirnya tidak mau lagi melayani Tuhan. Ya kan? Ada di situ kan? Dia melayani Tuhan awal-awal karena putus dengan pacarnya, akhirnya dia melayani Tuhan. Itu pelayan Tuhan yang benar tidak? Tidak. Artinya
Ya, silakan. Artinya bagaimanapun hidupnya, entahkah putus sama pacarnya, entahkah nilainya anjlok, di sini ada nggak batas IP bisanya dikeluarkan begitu? Ada nggak? Nggak ada ya? Bebas saja ya. Kalau kita dulu ada. Kalau kita S1 minimal 3 koma. Harus 3 koma paling sedikit. Kalau udah di luar itu 2,9. Akibat itu memang beasiswa waktu itu saya kan. Ya, kalau udah itu, tapi langsung keluar juga. Ya, itu waktu saya. Nah, artinya bagaimanapun keadaan kalian, tetap melayani Tuhan. Ketika nilainya anjlok kah, putus sama pacarnya kah, tetap Tuhan harus kita layani. Amin. Makanya ada suatu saat begini kan, ada seorang mahasiswa, dia berjanji kepada Tuhan, Tuhan, saya mau melayani kau. Tapi dengan syarat tahun depan kasih roda 2. Wah, betul dia melayani Tuhan. Dia main rampul, keren dia kan. Terus betul dapat roda 2. Apa itu? Motor kan? Ya kan, roda 2 motor kan? Oke. Terus berjanji lagi kepada Tuhan, Tuhan, ku tingkatkan kualitas pelayananku. Yang tadinya saya cuma main drum, sekarang saya ikut MC lagi, ganti-gantian. Bilang gitu. Akhirnya berjanji tahun depannya. Akhirnya betul dikasih roda 3. Tapi yang dikasih apa? Beca. Nah, maksudnya di sini ini merupakan sindiran. Sindiran bagi orang yang mengharapkan imbalan kepada Tuhan, tak melayani dengan mengharapkan imbalan. Ngapain lagi kalian mengharapkan imbalan? Wong kalian jiwamu aja udah diselamatkan. Ya toh? Makanya sekarang status kita melayani Tuhan itu, saya melayani Tuhan sebagai ucapan syukur loh. Ucapan syukur atas apa? Karena Tuhan sudah berikan keselamatan. Makanya tadi di awal tadi saya katakan, kalian melayani Tuhan supaya selamat atau karena sudah selamat? Karena sudah selamat. Makanya harusnya gini loh, di dalam hidup ini kalian harusnya bersyukur. Kalian takut nggak mati? Jujur aja. Kenapa nggak takut mati? Alasannya dulu. Karena kalau sudah meninggal itu jadi Apa? kalau sudah meninggal jadi kayaknya mati itu bukan hal yang menakutkan. Karena apa? Saudara sudah meninggal. Ya maksudnya bagimu sendiri dulu. Karena kematian itu bukan hal yang menakutkan. Karena kalau kata pendeta waktu itu bahwa hidup di dunia ini kayak ada cobaan, kalau sudah berpulang tenang aja. Oke. Siapa di sini ketika sudah meninggal? Ini kita bukan mengharapkan enggak. Supaya kalian, saya memastikan iman kalian, mengklarifikasi iman kalian sungguh-sungguh nggak dalam Yesus. Ketika sudah meninggal hari ini, siapa di sini yang pasti masuk surga? Angkat tangan. Angkat tangan. Yang sudah pasti masuk surga. Iya, nggak usah ragu. Pasti masuk surga. Kau pasti enggak? Pasti enggak? Bukan karena usaha kita, tapi karena Allah yang datang menyelamatkan kita. Coba, saya mau tanya, ajaran seperti di mana ini yang pernah kalian temukan? Allah datang ke dalam dunia ini menyelamatkan kita. Kalau agama lain beda, kawan. Kalau agama lain, keselamatan itu dari bawah ke atas. Itu usaha namanya. Itu beramal, ya. Melakukan ini, itu dan sebagainya. Itu kan dari atas, dari bawah ke atas kan? Usaha namanya. Tapi keselamatan dalam Kristen itu dari atas ke bawah. Allah yang datang mengunjungi umatnya dan mati di kayu salib. Makanya kita sekarang melayani Tuhan itu karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Makanya apa? Nggak perlu takut dalam dunia ini lagi. Kerjakan apa yang ingin kau kerjakan, raih cita-citamu semaksimal mungkin, itu oke. Tetapi ingat, hidup ini bagaikan uap. Ya kan? Kita bilang begitu toh? Yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Di dalam Mazmur dikatakan apa itu? Di kitab lain mengatakan hidup itu bagaikan rumput. Itu yang bunga rumput yang pagi mekar, sore layu. Ada lagu mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Karena memang ya hidup kita cuma sebentar. Makanya yang maksud di sini, gunakanlah masa-masa muda kalian ini untuk kemuliaan Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan, termasuk di dalam kuliah kalian ini. Jangan minta yang dari jauh dari orang tua, jangan minta yang enggak dari orang tua. Ada suatu saat begini loh, Ma, aku butuh uang kertas, Ma, aku butuh uang paper, Ma, aku butuh uang
Apa tuh? Satu macam tapi dikasih jenis-jenis lain begitu, dibodoh-bodohi orang tuanya begitu. Ada nggak? Pernah satu saat begitu. Makanya kalian yang jauh dari orang tua ini, kalau memang kalian butuh ya baru, ya itu betul-betul harus, jangan dibodoh-bodohi orang tua. Orang tua jangan juga menderita untuk cari uang kan? Kalau yang butuh kayak pepet, butuh sekali ya sudah. Tapi kalau kalian selama kalian bisa masih urus uang kalian dengan baik, makanya urus dengan uang dengan baik kan begitu. Kalau yang jauh dari orang tua secara khusus kan, merantau kan begitu. Nah, oleh karena itu, teman-teman sekalian, marilah gunakanlah waktu kalian, layanilah Tuhan dengan taat selama masih ada waktu. Karena kita tidak tahu kapan dipanggil oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, mengingatkan kami supaya kami melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dimanapun kami berada. Karena kami tahu kami melayani Tuhan karena Tuhan sudah menyelamatkan kami, dan kami mau melayani Tuhan sebagai rasa ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Serahkan kepada MC.